saudara dan saudari sekalian, bersyukur kepada Tuhan atas nafas yang baru Tuhan berikan kepada kita. Saat ini mari kita menaikkan pujian dan penyembahan, yaitu bertajuk Mengenal. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya Kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya Kau beri kesempatan yang baru. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara dan saya sekalian, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu baik kepada kami Tuhan, dan Engkau mengenal setiap kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin menyatakan kerinduan kami Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan sepanjang seumur hidup kami Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar saja lagi. Kami mohon Tuhan memakai hamba-Mu Tuhan untuk berbicara lewat firman-Mu Tuhan, agar melalui firman-Mu Tuhan, kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku kepada firman Tuhan. Dan kami serahkan masa dan tempat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, pada permulaan
hingga ke akhir. Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Berkuasa, kami berdoa. Amin. Tema perenungan firman Tuhan pada hari ini ialah kasih adalah ikatan perpaduan yang sempurna. Kasih adalah ikatan perpaduan yang sempurna. Diambil dari Kolose bab yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ke-17. Kolose bab yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ke-17. Saya membacakannya untuk kita. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, kerana untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Rasul Paulus, saudara dan saudari sekalian, dia menjelaskan apa yang diperlukan bagi mereka yang telah mengenakan hidup sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru yang telah mengalami Tuhan. Rasul Paulus menasihati bahawa umat pilihan Allah harusnya berbelas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Selain itu juga, apabila kita melihat firman Tuhan tadi, Rasul Paulus juga dia mengesyorkan kepada kita agar kita menempatkan kasih di atas segalanya yang sebagai utama. Ini berarti bahawa kita harus memperhatikan senarai hidup yang sepatutnya sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Seperti yang disebutkan di ayat yang ke-12 tadi, dan secara keseluruhan apa yang harus kita perbuat, iaitu harus dengan kasih. Karena kasih adalah perbuatan yang murni. Ayat yang ke-12 hingga ayat ke-14 berkata, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Inilah senarai kehidupan yang sepatutnya dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus pada hari ini dan selamanya, saudara-saudari sekalian. Mengapa? Yaitu kerana pada akhirnya, yaitu di ayat yang ke-13 berkata, sabarlah kamu seorang yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampunimu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena pada akhirnya kita semua dipanggil menjadi satu tubuh yang harus mengutamakan kasih dan
berdiam dalam firman Tuhan. Marilah kita, saudara dan saudari sekalian, saling mengajar dan saling menyemangati, saling mendokong, saling menggerakkan antara satu sama lain, dan hidup memuliakan Allah dengan bermazmur seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bermazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani ayat yang ke-16. Oleh kerana itu, kita perlu berkomitmen terhadap diri kita, iaitu dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Juga kita harus membangun komuniti yang menyembah, di mana firman Tuhan dan pujian tanpa henti dilayangkan. Ingatlah saudara-saudari, bahawa komuniti yang indah dan setia yang Tuhan inginkan adalah komuniti yang menyembah Tuhan dalam kasih, perpaduan dan kesatuan. Refleksi bagi kita, Rasul Paulus, dia mendorong agar semua umat Tuhan yang Tuhan telah panggil, yang Tuhan telah kuduskan, yang Tuhan telah kasihi dan sebagainya, agar membiarkan damai sejahtera Kristus ini memerintah dalam hati setiap kita orang yang percaya, dan kita harus tinggal terus-menerus dipekaya dengan perkataan Kristus. Selain itu juga dia menasihati sebagai orang percaya yang sepenuhnya kita harus dikendalikan oleh kebenaran. Ini patut kita refleksi. Adakah kita pada hari ini kita dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan maupun kebenaran diri kita sendiri? Ini bertujuan apabila kita dikendalikan kebenaran oleh firman Tuhan, kita diperkayakan oleh firman Tuhan, kita dapat memupuk kasih, kita dapat menampilkan kasih dalam hidup berkomuniti. Walau bagaimanapun, mungkin kita di tempat kerja, kita jauh daripada kehidupan seperti mana yang firman Tuhan inginkan. Kita jalani, mengenakan ini, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Seringkali juga, mungkin juga kita mengeluh tentang atasan kita ketika kita mendapat sebuah amanah, dan meskipun kita seharusnya menjalankan panggilan kita, iaitu harus mengasihi selalu, menjadi saksi yang baik, menjadi saksi Tuhan yang baik di mana kita berada. Sepatutnya yang kita harus ingat, iaitu kita harus menjalani kehidupan seturut dengan kehendak firman Tuhan, dan tidak melakukan yang jahat, melakukan yang baik. Apa yang kita boleh buat, saudara dan saudari sekalian, iaitu rendahkan hati kita dan bertobat. Inilah yang kita boleh lakukan, rendahkan hati dan bertobat. Ini sekaligus dapat membantu kita berbaik dengan semua orang, berdamai dengan semua orang, dan dapat mengurangkan konflik di antara satu dengan lain sebagai tubuh Kristus. Ketika kita menerima berbagai pelayanan dalam gereja, luar gereja, apapun tanggungjawab kita, siapapun kita, dalam rumah, di tempat kerja, ketika itu kita harus terus merenungkan hidup kita. Maka kita akan menemukan banyak hal yang harus kita pelajari, dan semakin kita pelajari, semakin kita memperbaiki diri kita, mengoreksi kehidupan kita, dan mengarahkan diri kita untuk memikirkan perkara-perkara di atas serta menjalani kehidupan seturut dengan kehendak firman Tuhan, kita dapat membuat yang terbaik untuk Tuhan. Mulai sekarang, marilah kita mulai untuk hidup yang diperkaya, yang dipengaruhi oleh dan dalam firman Tuhan di semua bidang kehidupan kita. Ini dapat membantu memulihkan hubungan yang rosak di dalam tempat kerja, dalam keluarga dan sebagainya. Dan milikilah iman yang kuat
kepada Tuhan dalam segala hal. Mari saudara-saudari, kita sama-sama berdoa dengan doa ini. Tuhan, pakailah aku membawa kemuliaan bagi nama-Mu melalui penyembahan dalam kesatuan dan dalam kasih. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.